Shalom Sobat Parosorat Center GKPA, kembali lagi dengan saya Capen Sofian Naburju Panjaitan. Kita akan menelusuri secara singkat tentang napaktilas kekristenan di Tanah Batak serta tujuan dibangunnya Parosorat Center GKPA. Jadi, tetap dengarkan ya penjelasan berikut. Yang pertama, Parosorat. Parosorat merupakan titik nol atau awal mula kekristenan di Tanah Batak, secara khusus di Luat Angkola. Adapun misionaris yang pernah melayani di Parosorat adalah Gerrit van Assel, yang merupakan seorang misionaris Belanda yang tiba di Tanah Batak pada tahun 1857. Dalam perjalanan misi ke Parosorat, Van Assel bertemu dengan saudagar muslim yang bernama Jaru Mahut Nasution. Pertemuan tersebut mendatangkan berkat sebab Jaru Mahut Nasution mengibahkan tanah kepada Gerrit van Assel, dan setelah itu Gerrit van Assel mendirikan gereja serta sekolah di Parosorat yang disebut dengan Sekolah Topas. Gerrit van Assel menjadi misionaris pertama yang membaptis orang Batak, yaitu Main Tampu Bolon dengan nama baptis Jakobus Tampu Bolon dan Pagar Siregar dengan nama baptis Simon Siregar. Yang kedua, Heine, yang merupakan seorang misionaris dan dokter dari Jerman yang mulai bertugas di Tanah Batak pada tahun 1861. Di samping kontribusinya dalam misi, ia juga aktif dalam bidang kesehatan. Ia memberikan bantuan medis pada masyarakat lokal dan memperkenalkan pengetahuan kesehatan dasar yang sangat diperlukan. Yang ketiga, Klemer, yang merupakan seorang misionaris asal Jerman. Ia tiba pada tahun 1863. Klemer berperan besar dalam memperkenalkan pendidikan bagi masyarakat lokal sehingga meningkatkan tingkat literasi dan pendidikan umum di daerah tersebut. Klemer juga berhasil membaptis banyak orang seperti Thomas, Filipus, dan Johannes. Yang keempat, Betz, yang merupakan seorang misionaris yang diutus oleh Jending Ermelo ke daerah Angkola dan melayani di Bunga Bondar. Berkat komitmen dan ketulusannya dalam melayani, Betz berhasil membaptis putra daerah yaitu Helong dengan nama baptis Samuel Siregar di Bunga Bondar. Kemudian pada tanggal 7 Oktober tahun 1861, diadakanlah rapat jending pertama di Tanah Batak yang dilaksanakan di daerah Parosorat dan dihadiri oleh Heine, Klemer, Betz, dan Van Assel. Hasil rapat tersebut menjadi momentum lahirnya gereja HKBP yang merupakan singkatan dari nama keempat misionaris pertama yang datang ke Parosorat, yaitu Heine, Klemer, Betz, dan Van Assel. Kemudian perlu diketahui bahwa I.L. Nommensen juga pernah melayani di Parosorat sebagai guru pada tahun 1862. Kemudian dia pindah pada tahun 1864 ke daerah Selindung. Pelayanan Nommensen sangat berkembang pesat dan semakin banyak yang percaya kepada Kristus. Hal inilah yang membuat Nommensen mendapat gelar yaitu Rasul Batak karena dedikasinya dalam penyebaran Kristen. Lalu apakah perjalanan misi berhenti sampai di situ saja? Sejarah mencatat bahwa kebaikan Tuhan tetap berlanjut dengan hadirnya pendeta pertama di Tanah Batak, yaitu Petrus Nasution, Markus Siregar, dan Johannes Siregar. Untuk mengenang kebaikan Tuhan di Tanah Batak, secara khusus di Parosorat sebagai titik nol kekristenan, maka Sinode GKPA membuat suatu program untuk membangun Parosorat Center GKPA dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama membuat akses pejalan kaki, plaza, tugu, amphitheater, biorama, dan rumah doa. Dan di tahap kedua akan dilanjut membangun kafetaria, penambahan toilet, aula serbaguna, dan perpustakaan. Dan di tahap ketiga juga akan dibangun wisma teduh dan area rekreasi. Adapun tujuan pembangunan Parosorat Center GKPA yaitu untuk mengenang dan mensyukuri kebaikan Tuhan melalui para misionaris yang pertama, kemudian untuk membangun pusat wisata kerukunan, budaya, dan iman, dan sebagai pusat edukasi pekabaran Injil, kemudian sebagai pusat kerukunan beragama dan kemasyarakatan. Parosorat ini juga akan menjadi tempat pembinaan dan pelatihan di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pertukangan, sebagaimana yang dilakukan oleh keempat misionaris terdahulu. Just information, Parosorat merupakan salah satu simbol dari kerukunan umat beragama.
di mana hal ini dimulai dari ketika Jarumahot Nasution yang beragama Muslim memberikan tanah Parosorat kepada pendeta Gerrit van Assel untuk membangun gereja dan sekolah pertama. Bahkan salah satu anak Jarumahot Nasution merupakan pendeta pertama di Tanah Batak, yaitu Petrus Nasution. Demikianlah napaktilas perjalanan para misionaris di daerah Angkola serta progres pembangunan Parosorat Center GKPA. Untuk itu, Amang dan Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan kerendahan hati kami memohon dukungan Amang dan Inang baik dalam bentuk doa maupun topangan dana untuk progres pembangunan Parosorat Center GKPA. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.